Baik, kemarin kita sudah bahas tentang sistem operasi, sekarang kita akan membahas tentang application software. Application software adalah piranti lunak yang didesain khusus untuk tujuan tertentu, misalkan untuk mengerjakan accounting, untuk main game, atau untuk menggambar dan sebagainya. Nah, piranti lunak aplikasi atau application software ini itu secara umum ada dua kategori. Yang pertama adalah general purpose atau keperluan umum untuk tujuan umum. Yang kedua adalah specific purpose atau untuk tujuan spesifik khusus ya. Dalam general purpose application atau aplikasi dengan tujuan umum itu contohnya seperti paket Office. Seperti yang kita tahu sekarang ada Microsoft Office dan sebagainya. Dalam Microsoft Office itu ada beberapa jenis software seperti word processor untuk mengetik ya, untuk mengolah kata. Word processor tuh misalkan kita ingin membuat tulisan, membuat buku atau menulis artikel, itu bisa menggunakan word processor. Lalu spreadsheet itu lembar kerja, jadi kita bisa bekerja dengan lembaran yang berbasis kolom dan baris. Contohnya yang sering kita temui adalah Microsoft Excel ya, di produknya Microsoft. Lalu presentation, kalau di Microsoft ada namanya PowerPoint yang biasa kita lakukan untuk presentasi. Selain itu ada web browser. Web browser itu juga termasuk general purpose karena hampir semua orang menggunakan software jenis ini. Web browser contohnya ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan lain-lain. Ini digunakan untuk mengakses internet, mengakses halaman web yang ada di internet. Selain itu yang umum juga adalah PDF viewer, jadi kita bisa membuka file dalam format PDF. Contohnya yang terkenal adalah Adobe Acrobat atau banyak yang lainnya. Bahkan sekarang web browser sudah mampu untuk membuka atau membaca file dengan format PDF juga. Nah, ini adalah word processor. Di sini saya tampilkan ada mesin ketik di situ ya. Jadi yang pertama ini, jadi sejarahnya kenapa muncul aplikasi word processor. Memang awalnya dulu dari mesin tik ini. Saya ngalamin nih waktu saya kuliah, sekolah dulu, ngalamin yang dinamakan mesin tik ini. Mungkin anak-anak sekarang sudah tidak pernah lihat lagi mesin ini gitu ya. Ini disebut dengan mesin tik. Nah, ini kita dulu mengolah kata atau menulis menggunakan mesin tik ini. Lalu yang kedua, ada mesin tik juga tapi lebih modern, ini menggunakan elektrik ya. Jadi mesin tiknya sudah lebih bagus dibanding yang manual yang pertama tadi. Ini jadi menggunakan listrik, jadi lebih enak untuk mengerjakannya. Saya juga ngalamin ini juga. Nah, yang ketiga di sini tampil adalah word processor yang zaman dulu saya mengerjakan skripsi. Ini namanya aplikasinya tuh namanya WordStar. Jadi zaman dulu itu untuk mengetik seperti ini. Jadi hitam putih aja kita ngetik dan hasilnya dicetak, jadilah skripsi. Karena perkembangan zaman dan teknologi, akhirnya word processor seperti yang kita temui di sekarang ini. Contohnya adalah Microsoft Word. Ini seperti ini yang sering banyak ditemui. Yang kedua di sini mirip juga. Ini adalah LibreOffice Writer. Ini juga untuk mengetik produk yang lain ya. Terus yang terakhir ini punyanya Macintosh, iWork. Jadi kenapa saya tampilkan di sini supaya kita tahu bahwa word processor tidak hanya satu, jadi banyak sekali yang ada di market atau di pasaran. Ada Microsoft Word, ada LibreOffice Writer,
ada iWork, dan ada AB Word, ada AMI Pro, banyak lagi sebenarnya. Tapi yang memang yang paling banyak digunakan tentu produknya Microsoft ya. Jadi Microsoft Word yang paling banyak digunakan saat ini. Spreadsheet. Nah, spreadsheet ini adalah sebuah aplikasi yang tampilannya hanya baris dan kolom. Jadi tabel-tabel dengan baris dan kolom sehingga kita bisa mengolah data-data di situ. Data angka bisa kita jumlahkan, kita kalikan, ada rumus-rumus tertentu yang kita bisa implementasikan dan sebagainya. Di sini saya tampilkan dua karena zaman saya dulu waktu kuliah dan bekerja di awal itu dulu hanya ada Lotus 123 seperti yang ditampilkan di layar ini. Seiring perkembangan zaman muncullah aplikasi-aplikasi yang lebih bagus lagi. Contohnya yang sering kita pakai, kita temui adalah Microsoft Excel. Tapi tidak hanya itu, saya biasanya menggunakan LibreOffice Calc karena memang saya bekerja di lingkungan Linux base. Jadi saya bekerja di menggunakan LibreOffice Calc, sama aja. Rumus-rumusnya sama, hanya sedikit pengoperasiannya agak sedikit berbeda sedikit lah. Tapi seandainya kita bisa satu, pasti yang lain juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke specific purpose atau software dengan tujuan khusus atau spesifik. Contohnya adalah banyak ya kategorinya seperti image processor. Jadi software dengan jenis image processor, jadi pengolah gambar. Contoh yang sering kita dengar atau temui adalah Photoshop ya. Ada lagi GIMP. Lalu untuk menggambar vektor, ini sering kita temui ada CorelDRAW, ada LibreOffice Draw, ada Inkscape, dan lain-lain. Lalu untuk video prosesor, untuk mengolah video, misalnya kita banyak teman-teman yang aktif di vlog ya, itu biasanya mereka habis merekam terus diedit sehingga menjadi sebuah konten yang bagus, konten video yang bagus. Nah, mereka menggunakan video prosesor ini. Contohnya banyak. Yang terkenal adalah Adobe Premiere, ada OpenShot, ada Final Cut, dan sebagainya. Lalu ada CAD atau CAD, singkatnya dari Computer Aided Design. Ini adalah sebuah software yang membantu kita untuk merancang desain. Bisa desain rumah, desain mesin, atau desain mobil, pesawat, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan CAD ini. Contoh terkenal adalah AutoCAD, lalu SketchUp, itu juga banyak yang menggunakan, yang bekerja di bidang arsitektur tentunya ya. Lalu bagi teman-teman yang programmer, untuk membuat program atau membuat aplikasi, ini menggunakan programming IDE. Jadi software di sini bisa digunakan untuk membangun atau membuat sebuah program. Contohnya adalah NetBeans yang terkenal, terus ada Eclipse, ada Visual Studio, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman atau orang-orang yang bekerja di bidang database, tentu dia menggunakan aplikasi ini untuk memanage database mereka. Nah, ini kita sebut dengan database management. Yang sering kita temui itu ada Microsoft Access, ada LibreOffice Base, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah custom made applications. Maksudnya adalah aplikasi yang didesain khusus, benar-benar khusus untuk tujuan khusus. Jadi memang digunakan untuk spesial case atau memang untuk tujuan di institusi tertentu. Jadi software ini tidak umum. Penggunanya selain spesifik dan juga tidak umum gitu ya. Nah, ini adalah specific application contohnya. Ini yang gambar di sebelah kiri ini adalah GIMP. Jadi kita bisa mengolah image, mengolah gambar. Misalnya kita punya gambar foto, terus kita bisa rubah warnanya atau dibikin lebih cerah dan sebagainya. Kita bisa menggunakan image processor ya. Ini contohnya yang ada di sini adalah GIMP. Yang sering kita temui juga ada Adobe Photoshop dan lain-lain. Nah, yang di tengah ini adalah SketchUp. Ini untuk menggambar
bangunan, arsitektur. Lalu game juga salah satu contoh specific application. Jadi dia ada digunakan untuk bermain game. Nah, ini adalah contoh custom made application. Ini adalah software buatan saya sendiri. Ketika itu saya membuat sebuah aplikasi untuk memanage atau mengelola sistem akademik dari universitas. Karena ada kebutuhan itu, saya bangun sendiri, saya tulis sendiri, dan ini adalah contohnya. Jadi ini yang disebut dengan custom made application. Nah, baik, itu penjelasan sedikit tentang application software.